kembali lagi bersama saya Rizka Dan saya Andrew di konten Kado Podcast. Do Mikado SK SK PAPU. Hari ini saya mau bikin konten tentang ini kan saya kelahiran 90 yang arti 92 yang artinya ini saya masuk ke generasi milenial. Sedangkan saya Hmm. tahun 2000 termasuk Gen Z. Nah, gitu. Terus saya mau tanya, aku sih. Ya oke. Aku mau tanya apa, Mang? Intinya kenapa apa yang dirasakan sama generasi Gen Z ketika mereka sama orang milenial, terus apa yang dirasakan generasi milenial ketika menikah sama Gen Z. Nah itu. Nah di video ini nanti kita akan bagi dua ya. Yang pertama dari sudut pandangnya generasi milenial. Di video ini pada khususnya aku ini ya, generasi milenial, apa yang tak rasakan ketika menikah sama Gen Z si Rizka. Di video ini ya, saya akan mencoba di video ini akan menjelaskan tentang sudut pandang dari generasi milenial. Nanti di video berikutnya akan menjelaskan dari sudut pandang Rizka yang mewakili kaum Gen Z yang menikah sama generasi milenial. Ya, tapi sebelum kita mulai pembahasan di video hari ini, jangan lupa kalian subscribe channelnya Ausa 666 karena di situ ada banyak keseruan dari keseharian kita berdua ya, saya Andrew dan Rizka ini. Dan gak cuma itu, kenapa kok kalian harus subscribe channelnya Ausa 666? Karena kita tiap hari akan selalu upload video banyak banget. Minimal 2 ya, minimal 2. Bukan setiap hari 2, tapi minimal 2. Jadi nanti itu bisa sampai 4 video sampai 5 video atau banyak langsung 100 video, 1000 video bisa aja. Nah, 1000 video. Ya bisa aja, siapa enggak tahu. Lah kita kemarin ini aku vlog berdua lah, aku kan nyocot berdua lah yuk. Nah, kalau kita punya tim, kita bisa bagi beberapa tim terus langsung satu tim kasih bikin target 5 video kan bisa kali akumulasi. Ya logika ini enggak harus dulu. Iya, saya lanjut. Ya, intinya gitu guys ya. Nah, gimana? Mantap kan kalau subscribe channelnya Ausa 666 itu. Banyak sekali kelebihannya. Paham ya? Dan itu juga nggak hanya satu konten variannya itu. Variannya ada banyak, mulai dari kayak gini, konten Kado Podcast kita tentang podcast, ada yang vlog, ada live game, ada live streaming. Nanti juga suatu saat mungkin akan ada musik atau hiburan atau komedi atau prank atau apapun itu akan ada di channel Ausa 666 ini guys. Intinya tujuannya cuma satu, menghibur kalian semua para subscriber kita tercinta itu ya. Oke, gimana? Udah subscribe? Semuanya aman? Kita langsung mulai pembahasan di video hari ini. Gimana sih, pertanyaan besarnya, gimana sih yang dirasakan ketika terjadi suatu pernikahan antara Gen Z dan Gen milenial? Kalau dari sudut pandang milenial, yang pertama, ngomong banget. Karena kalian tahu generasi milenial itu ya kisaran 90 sampai 95 itu mereka lahir ya, aku lahir mengalami berbagai zaman, dari yang zaman telepon itu masih telepon, ada telepon wartel, ada telepon di jalan itu, telepon koin, ada telepon rumah yang masih diputer itu, sampai telepon yang rumah yang udah dipencet gitu itu, sampai ada digitalnya segala macam itu, berganti ke arah HP, berganti lagi ke zaman dimana ada internet, berganti lagi dari platform sosial media yang segala macam itu, mulai dari zaman dulu itu ada yang namanya MSeed, Friendster, apa mana itu, cam apa itu namanya itu, Handycam. Bukan, handycam balat. Pokoknya sampai bla 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 bla, Facebook dan lain sebagainya, Instagram, TikTok, sampai sekarang YouTube atau yang terbaru ini TikTok ya. Terbaru TikTok, ada tweet, terus sampai mengalami perubahan dari Twitter ke X, itu udah mengalami semuanya. Yang artinya wawasan kita mau nggak mau
ya terbentuk secara alami dari segala macam zaman itu tadi kita mengetahui apa yang namanya Bitcoin, apa yang namanya eh, harus bank itu secara manual. Bitcoin itu apa? Tuh ya, ini contohnya ngemong itu yang dalam artian ngomong itu dalam artian banyak, bukan hanya karena kesenjangan usia yang pasti kaum milenial lebih tua ngono kan. Bukan hanya itu toh, tapi dari kita koyok nikah sama anak bayi yang nggak tahu apa-apa. Ya. Dikit-dikit tanya, ini Mas ini apa? Mas ini apa? Mas ini gimana? Mas ini gimana? Itu gimana? Padahal kalau buat para generasi kayak aku ini sing anak-anak milenial gini nih, kita nggak mendahulukan tanya, tapi kita tahu ada yang namanya teknologi Google. Kita cuma males, kan tinggal ngomong. Itu salah satunya, males, Gen Z males. Tinggal ngomong ini apa? Kan di Google dadak buka HP, dadak buka engko ono sing disandi. Zaman dulu gini, zaman dulu yo dengerin. Kan karek ngomong ini apa? Ngono enak ya daripada kon dadak golek HP ini dorong, buka di Google ngetike ya dorong, butuh tenaga. Gini, zamanku dulu. Kalau ada yang mudah ngapain yang susah? Paham. Cuma gak usah cuma. Kamu bayangkan dulu hidup di zaman milenial yang apa-apa gitu kita tanya guru. Misalnya kita tanya guru, di mana kita tahu guru itu kan dianggap sebagai orang yang dituakan, orang yang lebih mengerti apapun. Orang yang paling jahat. Zaman penggaris panjang. Ya itu biasa, kita nakal dimarahin itu biasa gitu loh, atau dikepuk itu biasa. Intinya ini bisa kita bahas yang masalah nanti masalah mental atau segala macam itu ya. Ini sebelumnya itu ya kita fokus ke masalah tanya menanya ini tadi. Kalau di zamannya milenial dulu itu kita tanya ya ke orang yang dianggap paling mengerti, guru atau apapun, itu juga pengetahuan guru pun juga terbatas. Misalnya guru matematika ditanya masalah latar belakang sejarah perang dunia atau segala macam, nggak semuanya tahu. Begitupun juga ketika kita tanya ke guru sejarah, Pak ini gimana sih ilmuwan matematika itu dulu awalnya menemukannya kayak gimana sih, rumusannya yang awal itu pertama ada di dunia gimana, ya nggak, belum tentu tahu. Padahal mereka guru, orang yang dianggap pintar, orang yang dianggap lebih tua, orang yang dianggap mempunyai wawasan lebih dari kita gitu. Intinya di zaman kamu yo, di zaman Gen Z sekarang itu keingintahuan kalian itu sangat tinggi, sangat random apapun, dan nggak semua orang itu namanya manusia itu punya keterbatasan yang nggak harus tahu semuanya. Paling gampang coba cari dulu di Google. Nanti kalau di Google udah ada penjelasannya, pasti ada penjelasannya walaupun hanya sedikit kalimatnya. Lah masalahnya kadang kalimat di Google memang nggak kita mengerti, tapi seenggaknya kalian berusaha cari tahu dulu, kalian coba memahami arti definisi kata-kata yang kalian cari. Setelah itu kalian baru kalau nggak paham sama kata-kata keterangan definisi yang udah dicantumkan di Google itu tadi, baru tanya ke kita, nggak masalah. Ribet kan daripada aku baca, mendingan tinggal dengerin. Ya setelah didengerin. Nah, enggak, wes ngono ae, tinggal langsung dengerin. Kayak ini apa? Kan di Google dari sumber ini. Kamu tahu nggak algoritma apa? Nah, tinggal tanya ini aja. Kamu tahu nggak algoritma apa? Tahu matematika. Algoritma itu ada banyak. Dia udah pernah tanya dan dia ditanyain lagi nggak tahu. Itu salah satu minusnya kalau orang apa-apa tanya. Jadi kalian hanya memuaskan rasa keingintahuan sesaat. Misalnya ditanya 1x ditambah 2y berapa, ini x atau berapa ya jawabannya, misalnya gitu. Setelah dikasih tahu udah selesai, udah dilewati. Tapi poin dari memahami suatu persoalan tuh nggak paham. Poin memahami jawaban dari suatu persoalan tuh nggak kalian pahami, nggak kalian ingat secara kuat. Jadi hanya sekedar ini apa udah dijawab, udah selesai, besok ditanya lagi lupa lagi, karena pada dasarnya kalian nggak berusaha mencari itu, berusaha memahami konsep dari pertanyaanmu sendiri tadi. Itu makanya salah satunya itu tadi yang dimaksud dengan ngomong, kecapeknya kayak gitu tadi. Salah duanya masalah mental. Kita dulu karena anak milenial itu terdidik dengan zaman dimana rasa sakit itu biasa. Diantem koncone yo ngantem balik. Diseneni gurune yo diterima, digepuk gurune yo diterima. Beda kalau anak zaman sekarang, anak Gen Z kan frame-nya itu loh biar enggak kosong di sebelah kiri. Nah, hal kayak gini lo perlu hal kayak gini kan dasar banget sih.
Paham, cuma kirimu kosong, Itu ini wis ono tengahku boneka, ono kepak. boneka. Diam lah terus nolemu ngomong. Ini nanti yang jadi hal ketiga ya. Ini nanti akan jadi hal ketiga. Tapi sebelum tak teruskan ke hal yang ketiga, kita kembali ke hal yang kedua. Hal yang kedua tadi belum selesai. Gak peduli sama masih dicium masih apa, gak peduli. Kamu harus tahu. Ini salah satu gapnya. Ini masalah minusnya ini. Ya didengerin. Iya didengerin ini. Yo, nomor 2 itu tadi masalah mental. Disentak dikit gini kalau misalnya zaman dulu rumah tangga disentak itu harus tahu introspeksi apa salahnya dia, atau kalau mau diselesaikan, dihadapi. Suami ketemu istri, kalau suami yang salah marah nih istrinya, ini gimana maksudnya, gimana gini enaknya gimana gini kita cari solusi bareng kayak gini. Nyentak wajar karena manusia punya emosi yang terbatas, segala macam itu punya emosi yang terbatas, punya dengan segala macam keterbatasannya. Itu wajar kalau mereka tiba-tiba salah satu dari kita marah, salah satu dari pasangan itu emosi, salah paham atau segala macam. Tapi semua tetap ada jalan keluarnya, simple jalan keluarnya. Satu, ngobrol, komunikasi. Karena koordinasi yang baik terjadi karena ada komunikasi. Keluarga itu kan salah satu hubungan koordinasi dua belah pihak. Nah, sama kayak sistemnya itu tadi, koordinasi kedua belah pihak akan terjalin dengan baik ketika ada komunikasi. Salah satunya yang tangkap itu maksudku mental tadi. Sedikit diamuk. Kalau anak Gen Z ketika ada masalah sedikit dalam rumah tangga, dia sedikit ngalih dulu dia. Nggak menyelesaikan masalah berlama-lama, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 tahun, cerai akhirnya. Nggak selesai masalahnya. Coba kalau anak-anak milenial dulu itu ada masalah sama rumah tangga, hadapi dulu. Kalau memang ada solusi, damai. Nggak ada solusi, baru diperjalan. Enaknya gimana ya, seperti pada enaknya, biar sama-sama enaknya. Cerai enggak. Kalau enggak ya ayo dicari jalan tengahnya biar kita bisa damai lagi kayak gimana. Itu nomor 2. Nomor 3, ngeyelan. Nomor 3 paling penting, ngeyelan. Jadi karena terbiasa dengan ilmu-ilmu yang terlalu cepat, yang terlalu random. Kalian mendapatkan kayak gini. Kalian itu Gen Z ini kebanyakan hidup di zaman, bukan kebanyakan, memang hidup di zaman di mana teknologi serba canggih, segala macam informasi sangat mudah sekali didapatkan dan sangat mudah sekali dilupakan. Contohnya, kalian nge-scroll video TikTok, dari 5 video 1, oke dapat ilmu 1, 2 dapat ilmu 2, 3, 4, 5. Slide ke-6 kalian ingat lagi ilmu atau video yang kalian lihat di slide pertama tadi, kalian ingat. Lupa udah pasti. Informasi apa yang didapat di video slide pertama tadi udah lupa biasanya. Kebanyakan seperti itu. Terlalu banyak informasi. Mereka merasa rata-rata tak pelajari. Mereka merasa dirinya aku dapat ilmu yang banyak banget kok dari sini. Tapi ilmu itu ilmu yang masih dasar gitu loh. Ilmu-ilmu yang basic, ilmu-ilmu yang kalau mau kalian pelajari lebih detail lagi itu nggak cukup waktunya karena terpotong hanya video durasi 1 menit segala macam, terlalu padat penjelasan ilmunya dan kalian juga gampang lupa. Akhirnya kalian biasanya kalau dikasih tahu kecenderungannya, loh kalau di sini pernah dijelaskan kayak gini kok. Misalnya ini kayak di sini di video TikTok ini aku pernah dengar kalau gini, ini ternyata gini. Tapi ketika ditanyain lagi, oke, kenapa bisa kayak gitu? Alasannya kenapa? Kalian bingung. Nggak paham kalian bisa menjawab tapi nggak paham dengan dasar jawaban kalian itu, nggak kalian pahami dengan baik dan benar. Itu yang membuat kalian ngeyelan, tapi ngeyelan tidak sesuai dengan ilmu yang kalian punya. Ilmu yang kalian punya itu belum ngelontok tapi kalian udah ngeyel gitu loh. Koyok kalian dapat ilmu misalnya agama dari ayat ini. Di Al-Quran gini, langsung kalian ketika ada masalah kalian sangkut paut karena ini ayatnya ada gini. Tapi ketika ditanya, oke, dasarnya ayat itu apa, ayat sebelumnya menceritakan tentang apa, konteksnya tentang apa, kalian nggak bisa jawab itu. Jadi intinya itu yang membuat kalian merasa kalian punya ilmu banyak, kalian merasa udah pinter, padahal pada dasarnya kalian tidak memahami kepintaran kalian itu. Basicnya itu ilmu dasarnya, basicnya itu apa nggak kalian pahami, hanya sekedar ngeyel, membantah, udah itu dong. Itu 3 poin utama yang tak anggap perasaannya ketika kaum milenial menikah sama kaum Gen Z. Itu yang tak rasakan. Ya namanya nikah harus sayang, mau namanya nikah harus cinta, sesimpel. Udah dijawab. Iya pasti iya. Ya wes stop.
Ini penjelasan. Iya wes dia mah. Ya ini maksudnya sayang, cinta itu beda hal sama apa yang mau diungkapkan. Ini sharing, beda halnya. Emang kalau kita sayang, kalau kita cinta, nggak boleh kita ngasih tahu unek-unek kita. Kita harus diem, hanya menerima segala apa yang dimiliki karaktermu saat ini. Ya enggak, kalau ada karaktermu yang kurang sesuai dengan zaman yang ada, kalau karaktermu kurang sesuai untuk kebaikan rumah tangga, dibiarkan. Percuma. Itu namanya malah bukan cinta, bukan sayang. Itu namanya kamu kayak nggak peduli, udah acu tak acu. Sama kayak kita punya anak, misalnya kita punya anak. Sebagai orang tua, ketika anak melakukan kesalahan, apakah kita biarkan? Apakah kita cinta? Apakah kita biarkan apa enggak? Kita marahi enggak? Kita ingatkan. Kalau kita biarkan, apakah itu namanya cinta? Enggak, itu namanya bukan cinta. Itu namanya kamu udah nggak peduli, kamu udah nggak punya rasa iba, kamu nggak udah rasa peduli segala macamnya. Kalau memang benar cinta sama atau sayang sama anaknya, kalau anakmu melakukan kesalahan ya kamu marahin, kamu kasih tahu, kamu didik, kamu arahkan biar itu menjadi pribadi yang lebih baik. Itu baru namanya rasa cinta. Kadang memang rasa cinta itu butuh sesuatu yang keras, butuh sesuatu yang jahat. Bukan karena tidak cinta, tapi karena berlian itu loh. Berlian itu ada kata-kata bijak atau filosofi yang berlian itu dihasilkan bukan dari jadi enggak, itu ada proses keras di mana itu ditimpa, itu enggak mengalami gesekan, mengalami pecahan atau apapun hingga akhirnya menjadi suatu berlian, hingga menjadi suatu mutiara atau apapun itu. Semua yang bagus akan mengalami proses yang keras sebelumnya. Kupu-kupu yang sebagus itu dia juga harus mengalami menjadi ulat, menjadi kepompong, dikungkung segala macam, keras, tapi akhirnya menjadi indah. Itu filosofinya seperti itu. Mana? Paham nggak? Paham, iya kan? Masuk akal nggak apa yang tak omongkan sekarang? Enggak. Iya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Nggak jelas. Iya enggak. Tuh guys, jadi ya itu penjelasan saya gimana rasanya kaum milenial yang menikah sama kaum generasi Z, Gen Z ini, kaum Gen Z ini. Itu semoga apa yang tak sampaikan dari 3 poin tadi itu bisa mewakili kalian semua para kaum milenial yang mungkin sama kayak saya yang menikah sama Gen Z juga ya. Tapi nggak fair kalau misalnya itu hanya kalau video antara nggak fair kalau misalnya hanya dari sudut pandangku saja, dari sudut pandang. Nah ini mau ngomong dipotong paham apa ya kenal repekku bisa ngoceh. Iyo kita selesaikan dulu. Yo cepat selesai. Yo iki ya tadi ngomong bore ya ke distrik apa ngomong sampai mana tadi video ini? Iya. Intinya betul video ini dari permasalahan utama kita apa rasanya gimana kalau Gen Z menikah sama milenial, undang-undangnya kayak gimana. Ini dari sudut pandang milenial udah tak jelaskan poin-poinnya seperti itu tadi. Semoga bisa mewakili pasangan yang sama kayak kita, Gen Z dan milenial ini. Tapi nggak fair rasanya kalau itu kita hanya ngasih waktu dan tempat untuk penjelasan atau pernyataan dari sisinya kaum milenial aja, dari sisiku aja. Nanti akan ada waktunya untuk penjelasan perasaan atau pernyataan atau unek-unek dari kaum Gen Z ini yang akan kita tayangkan juga di Kado Podcast episode berikutnya guys, gitu. Jadi video ini sampai sini selesai dulu kan? Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur, semoga kalian mendapatkan insight-insight baru dari video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian biar kita bisa berkembang bersama channel yang keren ini. Suatu saat saya yakin channel ini akan menjadi keren. Ya kan? Harus. Pokoknya banyak hal-hal yang keren, yang bagus, yang ketika kalian udah subscribe channelnya Ausa 666, kita akan punya banyak varian konten yang bisa menemani hari-hari kalian, bisa menghibur hari-hari kalian. Oke, sampai jumpa lagi di konten Kado Podcast yang berikutnya. Mikado, SK2, BAB. Nyanyi ya? 1, 2, 3. Mikado. Ya bareng-bareng nangkek kamu. Disuruh aku nyanyi, masa kamu diam, on. Ya aku pengen dengar suara. Gak mau. Oke, 1 bareng ya banter. 1,
2, 3. Do mika do SK do P. Cian gak gelem ya Indonesia.